Wayang merupakan budaya asli Indonesia yang telah dikenal sejak abad ke-10 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dulu, kesenian wayang hanya sebagai pagelaran dalam acara pemerintahan atau ritual keagamaan. Namun, kini fungsinya telah bergeser menjadi media dakwah Islam yang menarik dan menghibur. Jadi dulu seorang kiai bernama Kiai Mustahid waktu itu sudah menggunakan wayang untuk ceramahnya. Suatu ketika Kiai Mustahid itu latihan di sanggarnya Abah Antus. Kemudian Abah Antus dari situ terinspirasi untuk membuat wayang santri. Dulu wayang santri itu bukan wayang golek, Mas. Dulu itu pakainya wayang kulit. Cuma memang wayang kulitnya wayang kulit rakyat, dengan punokawanya tetap lupit dan selenteng. Sebagai ikonnya punokawan wayang golek Gagrak Tegal. Itu dulu wayang kulit, tapi Abah juga melakukan riset. Lebih diterima mana antara wayang kulit santri dengan wayang golek? Ternyata setelah menggunakan wayang golek, guyonan-guyonannya, pesan-pesannya itu lebih mudah diterima menggunakan wayang golek. Itu sekitar tahun 2012-an itu. Wayang santri merupakan sebuah bentuk inovasi dalam dunia pewayangan yang berasal dari kata wayang dan santri. Wayang sebagai medianya dan santri sebagai tempat menggali nilai-nilainya. Wayang santri bukan sekadar menampilkan pagelaran cerita wayang, melainkan ada unsur-unsur ngaji seperti orang menyantri kepada sang kiai, berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan seni tradisi wayang. Mas Aryo dalang iki njaluk donga sugih tapi pelit. Ora gelem zakat, ora gelem sokado. Ora gelem kadon. Tambah aduh. Secara bentuknya, wayang santri termasuk dalam kategori wayang golek yang berupa boneka, terbuat dari kayu serta dihiasi oleh kostum sesuai karakternya. Lupit dan selenteng merupakan ikon wayang santri yang dipopulerkan oleh almarhum Ki Entus Susmono. Kita memperhatikan kalimatnya, wayang santri. Wayang itu medianya, santri itu tempat menggali nilai-nilainya. Jadi dalam wayang santri itu memang benar-benar sangat kental mengkolaborasikan antara ilmu Jawa dengan ilmu agama. Kemudian iringannya juga menggunakan gamelannya gamelan Abu Nawas, berbeda dengan gamelan-gamelan klasik. Gamelan Abu Nawas ini khusus ada nada Jawanya pelok, jiro lumonemnya itu pelok, kemudian nada pat, ji dan pi-nya itu menggunakan nada timur tengah. Jadi ada nuansa-nuansa Arabiannya supaya iringan solawatan-solawatan kemudian nuansa-nuansa Islaminya itu lebih kena. Itu di segi musiknya. Wayang golek itu belum diterima secara maksimal di daerah-daerah wetan seperti Solo, Jogja dan sebagainya. Tapi ketika kita mencoba masuk ke sana juga sebenarnya bisa. Tapi penerimaannya tidak seperti wayang kulit di daerah wetan, karena memang di sana umumnya lebih menyukai wayang kulit daripada wayang golek. Ya, kita menggunakan isu-isu terkini, kemudian jokes-jokes terkini. Dulu kan berkembangnya menggunakan cerita lucu. Nah, kalau sekarang itu lebih ke quotes, kemudian pantun, kemudian selengean-selengean gitu. Kemudian kita juga di wayang santri menciptakan karakter-karakter baru. Tokoh yang lagi viral, ini Mimi Perih. Kita hadirkan supaya anak-anak muda lebih bisa mau suka wayang. Kemudian ini ada karakter Master Limbat. Wah, meskipun suaranya cuma kayak gitu, tapi ini bisa menjadi daya tarik anak-anak muda untuk bisa suka wayang. Wayang Deddy Corbuzier, ini juga ada. Ini wayang Pak Prabowo, ini wayang Pak Jokowi, ini ada wayang Cristiano Ronaldo. Wayang itu yang pakemnya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, Ki Entus Susmono pada
era tahun 97-98 pada saat reformasi membuat wayang yang namanya wayang reformasi. Tapi memang wayang reformasi kurang kurang membumi. Setelah diganti dengan wayang santri, ternyata perkembangannya cukup pesat. Siapa sih yang nggak tahu tentang wayang santri? Jadi dakwah wayang santri, wong didakwai tapi orang-orang kerasa didakwai, tidak menyinggung tapi justru merangkul wayang santri. Agama dan budaya merupakan elemen penting dalam kehidupan, berjalan beririsan tanpa saling melukai. Materi agama yang disisipkan dalam pagelaran wayang santri merupakan tontonan yang menarik dan menjadi tuntunan untuk kehidupan.